serangan balik ini. Satu batalion Armenia yang bertugas di bawah Komando Angkatan Darat ke-1 yang dikerahkan di desa Tonashen, kota Terter, meninggalkan posisinya dan melarikan diri dengan kerugian besar, kata jubir kementerian. Sebelumnya, Armenia menargetkan kota Terter, Azerbaijan dengan tembakan artileri pada Rabu pagi. Infrastruktur mengalami kerusakan di wilayah itu, sementara tidak ada warga sipil yang terluka dalam serangan tersebut. Tentara Azerbaijan menyerang wilayah Komando Resimen ke-41 dari Divisi Bermotor Angkatan Bersenjata Armenia ke-18. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan, komando pasukan Armenia di wilayah ini hancur total. Ada banyak yang tewas dan terluka di antara personel militer. Komando Resimen meminta bantuan untuk mengevakuasi yang terluka. Tentara Azerbaijan mengepung pasukan Armenia di daerah Agdara Terter, kata kementerian itu. Sementara, tentara Armenia juga menargetkan desa Asagi Akçaker di distrik Goronboy, Azerbaijan dengan tembakan artileri. Pasukan Azerbaijan merespon untuk mencegah serangan terhadap pemukiman sipil, tambah Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Parlemen Azerbaijan pada hari Minggu menyatakan keadaan perang di beberapa kota dan daerah menyusul pelanggaran perbatasan Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh. Azerbaijan mengumumkan mobilisasi militer parsial pada hari Senin. Seorang milisi asal Suriah mengaku dikirim oleh Turki ke Nagorno-Karabakh untuk berperang membela Azerbaijan. Di wilayah konflik itu, dia menyaksikan para pasukan Armenia tewas, terluka, bahkan menangis akibat dibombardir artileri Azerbaijan. BBC Arabik berbicara dengan seorang milisi Suriah dengan nama samaran Abdullah. Dia mengaku direkrut oleh Turki untuk menjaga titik-titik militer di perbatasan Azerbaijan dengan bayaran senilai $2.000. Abdullah mengatakan dia diterbangkan ke Azerbaijan lewat Istanbul bersama beberapa pria Suriah lainnya. Mereka tidak menerima pelatihan, tetapi dikirim ke Nagorno-Karabakh dengan mengenakan seragam Azerbaijan ketika pertempuran terjadi. Abdullah mengatakan, mobil berhenti dan kami terkejut menemukan diri kami berada di garis depan. Kemudian pemboman dimulai. Orang-orang menangis ketakutan dan ingin pulang. Katanya, mengacu pada nasib pasukan Armenia di Nagorno-Karabakh yang dilansir pada Kamis kemarin. Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa sekitar 320 tentara bayaran Suriah telah diangkut ke Azerbaijan oleh perusahaan keamanan Turki. Tetapi mereka menambahkan bahwa milisi kelahiran Armenia di Suriah juga telah diangkut ke Armenia untuk bergabung dalam pertempuran tersebut. Meski demikian, penasehat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ilnur Servik, menyangkal laporan semacam itu. Kami tidak merekrut siapapun. Di mana bukti bahwa kami merekrut orang-orang ini bersama dengan oposisi Suriah yang mengirimkan mereka ke Azerbaijan? Ini sama sekali tidak benar, kata Ilnur. Sementara itu, pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan menerbitkan rekaman video tentang apa yang dikatakannya sebagai penghancuran 2 tank musuh dan mengatakan satu batalion Armenia telah melarikan diri dari daerah sekitar Tonashen. Sedangkan laporan militer Armenia mengatakan 3 warga sipil tewas dalam serangan udara Azerbaijan di kota Martaket di Nagorno-Karabakh. Kantor Berita Negara Armenia atau Armen Press mengatakan 7 warga sipil dan 80 personel militer telah tewas sejak pertempuran dimulai. Jaksa Agung Azerbaijan mengumumkan pada hari Rabu bahwa 14 warga sipil telah tewas dan 46-nya luka-luka. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bersumpah akan terus berjuang sampai pasukan Armenia meninggalkan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan kedua negara. Dia menyampaikan tekad itu pada hari keempat pertempuran sengit di wilayah tersebut. Presiden Aliyev mengatakan, kami hanya memiliki satu syarat. Angkatan bersenjata Armenia harus tanpa syarat sepenuhnya dan segera meninggalkan tanah kami. Nagorno-Karabakh yang diperintah etnis Armenia dulunya bagian dari Azerbaijan. Namun, wilayah itu memerdekakan diri tak lama setelah Uni Soviet bubar. Nagorno-Karabakh menjadi sekutu utama Armenia karena ikatan etnis. Azerbaijan tidak pernah bersedia mengakui kemerdekaan wilayah itu dan menganggapnya sebagai wilayahnya.